Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Farah Azhara, NIM 21143011086. Berasal dari Sarjana Terapan Keperawatan Tanjung Karang, kelas reguler 2. Di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi dasar mengenai sel dan jaringan. Mari kita simak. Jadi, apa itu anatomi fisiologi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh dan bagaimana cara tubuh bekerja. Jadi, karena struktur dan fungsinya saling berkaitan dan terhubung alias sulit dipisahkan, maka kedua ilmu ini akan dipelajari secara bersama. Sel dan jaringan. Pengertian sel. Apa itu sel? Sel sendiri berasal dari kata Latin cella, yang berarti ruangan kecil. Berasal dari Robert Hooke saat ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Jadi, sel adalah sekumpulan materi paling sederhana atau terkecil yang melaksanakan semua fungsi kehidupan dan merupakan unit kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Bagian-bagian sel. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, sitoplasma. Dan yang ketiga, nukleus. Mari kita simak selanjutnya. Jadi, apa itu membran sel? Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial di sekitarnya. Lalu, apa itu sitoplasma? Sitoplasma sendiri adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Dan pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Yang terakhir, inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh selubung inti atau membran yang mengandung kromosom. Mari kita bahas fungsi-fungsi sel. Yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon. Kedua, membangun dan membentuk jaringan. Yang ketiga, berperan dalam proses metabolisme. Yang keempat, berperan dalam proses ekskresi. Sel sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sel prokariotik dan yang kedua, sel eukariotik. Nah, bisa dilihat. Di sini terdapat organel sel tumbuhan dan organel sel hewan. Mari kita lihat. Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariota memiliki membran inti sel. Semua prokariota adalah uniseluler, kecuali mikrobakteria yang sempat menjadi multiseluler di salah satu tahap siklus hidup biologinya. Eukariota adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Eukariota berada dalam takson Eukarya atau Eukariota. Jaringan di dalam biologi adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang serupa beserta matriks ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Jaringan sendiri terbagi menjadi yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan terluar tubuh. Biasanya melapisi permukaan bagian tubuh tersebut, baik pada bagian luar maupun bagian dalam, yakni rongga dalam. Jaringan epitelium tersusun sangat rapat dengan satu dengan lainnya. Lapisan sel selalu menghadap ke permukaan. Jaringan epitelium terdiri dari dua komponen.
lapisan sel, dan lapisan bawahnya yaitu membran basal, tempat melekatnya lapisan sel. Jaringan epitelium ini avaskular atau tanpa pembuluh darah dan regenerasinya sangat tinggi. Selanjutnya, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang ditemukan pada seluruh tubuh hewan yang berperan dalam pengikatan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Karakteristik jaringan ikat: 1. Tersusun atas sel-sel yang renggang. 2. Ruang di luar dipenuhi matriks ekstraseluler. Nah, yang ketiga, memiliki pembuluh darah atau jaringan interstitial, yaitu jaringan ikat longgar pada ujung kelenjar yang merupakan media antara pembuluh darah dan sel-sel. Yang keempat, berasal dari jaringan mesenkim, contohnya jaringan embrionik. Lalu fungsi jaringan ikat yaitu mengikat, melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain, lalu menyokong dan melindungi berbagai jaringan, organ, dan bagian tubuh. Lalu vaskular, mengandung banyak pembuluh darah, yaitu mengangkut zat dari suatu jaringan atau organ. Lalu sebagai imunitas. Dan yang terakhir sebagai cadangan energi. Lalu kita beralih ke jaringan ikat ini dibedakan menjadi 6. Apa saja? Yang pertama, jaringan ikat longgar. Kedua, jaringan ikat padat. Ketiga, jaringan lemak. Keempat, jaringan darah. Kelima, kartilago. Dan yang terakhir, keenam, tulang. Yang ketiga, yaitu jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi untuk penggerakan tubuh makhluk hidup. Dilansir dari Ensiklopedia Britannia, otot dibedakan menurut bentuk dan tempatnya berada menjadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Berikut kalian bisa melihat gambarnya di samping. Berlanjut ya. Jadi, karakteristik jaringan otot polos adalah berbentuk gelondong, berintis satu di tengah. Nah, pada otot lurik berbentuk silinder dengan bekas garis lurik hitam, putih, dan berinti banyak. Lalu yang terakhir, pada otot jantung berbentuk silinder, bercabang, dengan inti sel di tengah. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri atau tersusun atas vasikula. Vasikula ini sendiri tersusun atas sebuah tali yang disebut dengan serat otot atau sel otot. Sel otot ini memiliki banyak inti sel atau mitokondria, dikarenakan otot lurik bekerja lebih keras. Nah, jaringan otot memiliki membran sel atau sarkolema, dan di dalam sarkomer ini terdapat filamen tebal atau miosit dan filamen tipis atau aktin. Nah, hebatnya aktin dan miosin ini berperan penting sekali dalam proses kontraksi otot. Selanjutnya yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, dan dari saraf pusat ini lalu ke organ lainnya. Yaitu sekarang berlanjut ke fungsi-fungsi umum dari jaringan saraf. Yang pertama yaitu untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Yang kedua memberikan suatu respon. Yang ketiga mengolah rangsangan, dan yang terakhir memberikan suatu tanggapan. Sekarang kalian bisa melihat ya, di sini ada gambar mengenai bagian-bagian dari jaringan saraf.
Ciri-ciri jaringan saraf. A. Mempunyai suatu inti sel atau nukleus. B. Saling ketergantungan antar struktur. C. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron di mana mempunyai suatu karakteristik tersendiri, yaitu mempunyai juluran sitoplasma yang begitu panjang. D. Sel saraf ini tersusun dari sel neurlia di mana berada di sistem saraf pusat. E. Sel saraf akan menyebar di seluruh tubuh hewan maupun manusia. F. Pada satu sel neuron, sitoplasmanya akan mengandung ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, serta mitokondria. Neuron tersusun dari bahan sel, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Dan yang terakhir, G. Mengirim serta menerima rangsangan. Nah, sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thank you for watching, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.